Hai friend, apa kabar? Senang sekali berjumpa kembali dengan kalian. Semoga kalian tetap sehat dan semakin semangat belajar. Pada video ini, kita akan belajar menentukan pH larutan asam dan basa. pH larutan ini akan kita bagi menjadi pH larutan asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Untuk itu, kita perlu ingat perbedaan antara elektrolit kuat dengan elektrolit lemah. Elektrolit kuat yang terdiri atas asam dan basa kuat itu akan mengalami ionisasi seluruhnya atau sebagian besar. Sedangkan asam lemah dan basa lemah akan terion sebagian kecil. Perbedaan kedua, derajat ionisasi asam dan basa kuat mendekati 1. Sedangkan untuk asam lemah dan basa lemah mendekati 0. Dan satu hal lagi yang penting, reaksi ionisasi asam dan basa kuat satu arah. Sedangkan asam dan basa lemah, reaksi ionisasinya berjalan dua arah atau membentuk kesetimbangan. Angka pH suatu larutan menyatakan derajat atau tingkat keasaman larutan tersebut. Nilai pH diperoleh sebagai hasil negatif logaritma 10 dari konsentrasi ion H+. Dengan demikian, untuk larutan asam yang mengandung konsentrasi H+, berlaku pH sama dengan min log konsentrasi H+. Nah, analogi dari pH, maka untuk larutan basa yang mengandung konsentrasi ion OH- berlaku persamaan pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Pernyataan kekuatan asam atau kekuatan basa menggunakan konsentrasi H+ atau konsentrasi OH- memberikan angka yang nilainya sangat kecil dan cara penulisannya tidak sederhana. Untuk menghindari kesulitan-kesulitan yang dapat ditimbulkan oleh penggunaan angka-angka yang tidak sederhana ini, maka Sorenson, seorang ahli biokimia dari Denmark, mengajukan penggunaan istilah pH. Di kelas 10, kita telah mempelajari bahwa air itu termasuk elektrolit lemah. Sehingga reaksi ionisasi air dapat kita tuliskan H2O liquid membentuk kesetimbangan dengan ion H+ aqueous dan ion OH- aqueous. Tetapan kesetimbangan untuk reaksi ionisasi air K sama dengan konsentrasi H+ dikalikan konsentrasi OH- dibagi dengan konsentrasi H2O. Oleh karena konsentrasi H2O dapat dianggap konstan, maka hasil perkalian K dengan konsentrasi H2O merupakan suatu konstanta yang disebut tetapan kesetimbangan air atau KW. KW sama dengan konsentrasi H+ dikalikan konsentrasi OH-. Seperti yang kita tahu, harga tetapan kesetimbangan itu dipengaruhi oleh suhu. Saya tampilkan beberapa harga KW pada suhu tertentu. Ya, kita perhatikan dari 0 sampai 100.
harga KW akan bertambah dengan naiknya suhu. Dan untuk perhitungan selanjutnya, kita ambil suhu kamar, yaitu 25 derajat Celcius. Maka kita perhatikan pada tabel harga KW pada 25 derajat Celcius adalah 1 kali 10 pangkat min 14. Nah, sekarang pertanyaan saya, berapakah konsentrasi H+ untuk air dan berapakah pH air? Kita masukkan. KW sama dengan konsentrasi H+ kali konsentrasi OH-. Dan di sini konsentrasi H+ besarnya sama dengan konsentrasi OH-. Dengan demikian dapat kita substitusikan, karena KW harganya 10 pangkat min 14, berlaku 10 pangkat min 14 sama dengan konsentrasi H+ kuadrat. Maka konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat min 7. pH air sama dengan min log 10 pangkat min 7 sama dengan 7. Sudah terjawab kan pertanyaan saya? Terkait sifat asam dan basa, sekarang kita dapat mengambil kesimpulan. Sifat larutan ditentukan oleh jumlah ion H+ dan ion OH-. Jika konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi OH- sama dengan 1 kali 10 pangkat min 7, maka pH sama dengan 7 dan bersifat netral. Jika konsentrasi H+ lebih besar dari konsentrasi OH-, berarti konsentrasi H+ lebih besar dari 1 kali 10 pangkat min 7, maka pH kurang dari 7 atau bersifat asam. Jika konsentrasi H+ lebih kecil dari konsentrasi OH-, konsentrasi H+ kurang dari 1 kali 10 pangkat min 7. pH-nya lebih besar dari 7 dan bersifat basa. Nah, bagaimanakah hubungan antara pH dengan pOH? Kita sudah belajar bahwa KW sama dengan konsentrasi H+ dikalikan konsentrasi OH-. Maka pKW sama dengan pH ditambah pOH. Pada suhu kamar, KW sama dengan 10 pangkat min 14. Dengan demikian, 14 sama dengan pH ditambah dengan pOH. Jadi, pH sama dengan 14 dikurang pOH. Guys, saya mempunyai pertanyaan. Apakah larutan asam yang berbeda jenis tetapi konsentrasinya sama mempunyai pH yang sama? Misalnya HCl 0,1 m dengan asam asetat 0,1 m. Apakah harga pH kedua larutan sama? Ternyata harga pH kedua larutan berbeda. Untuk HCl 0,1 m, pH-nya sama dengan 1. Sementara itu, larutan CH3COOH 0,1 m, harga pH-nya sama dengan 3. Berarti konsentrasi ion H+ dalam larutan HCl 0,1 m sama dengan 0,1 m. Sementara dalam larutan CH3COOH 0,1 m, konsentrasi H+-nya 0,001 m. Data ini menunjukkan HNO3 0,1 m sebagai asam kuat, seluruhnya mengalami ionisasi atau terion sempurna. sedangkan CH3COOH 0,1 m
hanya mengion sebagian kecil. Kita ingat, larutan elektrolit yang mengion sebagian besar kita sebut elektrolit kuat. Sedangkan yang mengion sebagian kecil saja kita sebut sebagai elektrolit lemah. Kekuatan asam dan basa akan dinyatakan dalam besaran derajat ionisasi dan tetapan kesetimbangan. Derajat ionisasi atau yang sering kita beri lambang dengan alfa adalah perbandingan antara jumlah zat yang mengion dengan jumlah zat mula-mula. Kita lihat rumusnya. Jika zat mengion sempurna, maka derajat ionisasinya sama dengan 1. Jika zat tidak mengion sama sekali, maka dengan demikian derajat ionisasinya sama dengan 0. Jadi boleh kita tuliskan batas-batas nilai derajat ionisasi atau alfa 0 lebih kecil atau sama dengan alfa, lebih kecil atau sama dengan 1. Zat elektrolit yang mempunyai alfa besar atau mendekati 1 disebut elektrolit kuat. Sedangkan zat yang derajat ionisasinya kecil mendekati 0 kita sebut sebagai elektrolit lemah. Contoh-contoh zat elektrolit kuat maupun elektrolit lemah, kalian dapat melihat video saya dengan judul larutan elektrolit dan non-elektrolit. Tadi sudah saya katakan bahwa elektrolit kuat yang terdiri atas asam kuat dan basa kuat mengion sempurna. Reaksi ionisasinya merupakan reaksi yang berlangsung satu arah. Sebagai contoh, HCl aqueous menjadi H+ aqueous ditambah Cl- aqueous. Tetapi di lain pihak, asam lemah akan terion sebagian, sehingga reaksi ionisasinya merupakan reaksi kesetimbangan. Kita ambil contoh CH3COOH aqueous setimbang dengan CH3COO- aqueous dan H+ aqueous. Maka secara umum reaksi ionisasi asam lemah valensi 1 dapat dirumuskan sebagai Ha aqueous setimbang dengan H+ aqueous ditambah A- aqueous. Nah, karena reaksi ini merupakan reaksi kesetimbangan, maka kita dapat menghitung tetapan kesetimbangan. Untuk asam, tetapan kesetimbangannya kita sebut sebagai Ka. Masih ingat pelajaran kesetimbangan? Iya. Untuk mencari harga K, itu berasal dari hasil kali konsentrasi hasil reaksi dipangkatkan koefisien dibagi dengan konsentrasi pereaksi dipangkatkan koefisien. Maka Ka untuk asam lemah bervalensi 1 sama dengan konsentrasi H+ kali konsentrasi A- dibagi konsentrasi Ha. Bagaimana untuk basa? Ya, kita tuliskan persamaan reaksi ionisasinya LOH aqueous setimbang dengan L+ aqueous dan OH- aqueous. Sehingga harga Kb sama dengan konsentrasi L+ dikalikan konsentrasi OH- dibagi dengan konsentrasi LOH. Kita lihat tampilan harga Ka beberapa asam. Ya, kalian perhatikan harganya. Apa arti harga Ka ini hubungannya dengan kekuatan asam?
Ya, semakin besar harga Ka, berarti asamnya semakin kuat. Boleh kita katakan Ka itu cerminan dari kekuatan asam. Ya, silahkan dicermati mana asam yang paling kuat di sini. Selain asam monovalen, saya tampilkan juga harga tetapan keseimbangan asam untuk yang mempunyai valensi lebih dari 1 atau kita sebut sebagai asam polivalen. Sebagai contoh, H2SO4 akan mengalami ionisasi 2 tahap. Ya. Di sini H2SO4 akan membentuk keseimbangan dengan H+ dan HSO4- dengan harga Ka 1 kali 10⁵. Sementara ionisasi kedua, HSO4- membentuk keseimbangan dengan H+ ditambah SO42- dengan Ka 1,1 kali 10⁻². Perhatikanlah bahwa harga Ka 1 dan Ka 2 itu berbeda jauh. Saya tampilkan juga harga tetapan keseimbangan basa atau Kb untuk beberapa senyawa. Silahkan diperhatikan. Sudah kita ketahui bahwa kekuatan asam itu terkait dengan derajat ionisasi dan tetapan keseimbangan asam atau Ka. Bagaimana hubungan antara alfa dengan Ka? Untuk itu, mari kita turunkan bersama-sama. Kita ambil contoh, asam lemah Ha membentuk keseimbangan dengan A- aqueous dan H+ aqueous. Jika pada keadaan mula-mula konsentrasi Ha itu M, maka konsentrasi A- dan H+ pada mula-mula sama dengan 0. Nah, untuk yang terion atau terurai, kita misalkan Ha-nya sebesar M kali alfa. Maka untuk A- juga M kali alfa, begitu pula untuk H+. Sehingga pada keadaan akhir kita dapatkan konsentrasi H+-nya sama dengan M dikurangi M kali alfa. Sedangkan konsentrasi A-nya M kali alfa dan H+-nya juga M kali alfa. Kita tahu bahwa untuk elektrolit lemah, alfa itu kecil mendekati 0. Jadi boleh kita katakan M dikurangi M kali alfa harganya sama dengan M. Kita masukkan ke rumus Ka. Ka sama dengan konsentrasi A- dikalikan konsentrasi H+ dibagi dengan konsentrasi Ha. Sama dengan M kali alfa dikalikan M kali alfa dibagi M. Maka dapat dikatakan Ka sama dengan M kuadrat kali alfa kuadrat dibagi M. Ya, Ka sama dengan M kali alfa kuadrat. Jadi alfa kuadrat sama dengan Ka per M. Akhirnya kita dapatkan alfa sama dengan akar Ka dibagi alfa. Saya tuliskan sekali lagi. Untuk ionisasi asam, alfa sama dengan akar Ka per M. Untuk ionisasi basa, alfa sama dengan akar Kb per M. Jadi dapat kita simpulkan, jika molaritasnya makin kecil, derajat ionisasinya semakin besar. Yuk sekarang kita akan melihat rumus untuk menentukan pH asam kuat. Kita ambil contoh asam kuatnya adalah HXA. HXA aqueous terion sempurna menjadi XH+ aqueous dan A- aqueous. Jika mula-mula konsentrasi HXA itu M,
maka untuk yang bereaksi sebanyak M. Sementara H+ yang terbentuk adalah X kali M dan A- adalah M. Pada keadaan akhir, HXA-nya tidak ada lagi atau 0. Kemudian H+-nya sebanyak X kali M dan A- sebanyak M. X ini adalah valensi asam. Jadi, konsentrasi H+ sama dengan X kali M. Valensi asam kali molaritas asamnya. Maka pH sama dengan min log konsentrasi H+ dan didapatkan pH sama dengan min log X kali M. Sebagai contoh, hitunglah pH dari 100 ml larutan 0,01 m HCl. Kita tulis diketahuinya, m HCl sama dengan 0,01 m dan ditanyakan pH larutan HCl. Kita jawab, HCl terion sempurna menjadi H+ aqueous dan Cl- aqueous. Konsentrasi H+ sama dengan X kali konsentrasi HCl. Valensinya 1, jadi konsentrasi H+ sama dengan 1 kali 0,01 m, sama dengan 0,01 m atau boleh kita tuliskan sama dengan 10 pangkat min 2. pH sama dengan min log 10 pangkat min 2 sama dengan 2. Jadi pH dari 100 ml HCl 0,01 m sama dengan 2. Contoh kedua, hitunglah pH dari 2 liter larutan yang mengandung 0,15 mol asam sulfat. Kita tulis diketahui N H2SO4 sama dengan 0,15 mol. V sama dengan 2 liter. Ditanyakan pH larutan H2SO4. Kita hitung terlebih dahulu konsentrasi H2SO4 dengan rumus mol per volume sama dengan 0,15 mol dibagi 2 liter. Kita dapatkan 0,075 mol per liter. Kemudian H2SO4 kita ionkan menjadi 2H+ aqueous dan SO4 2-. Lihat bahwa valensi asamnya 2, didapat dari koefisien H+-nya 2. Konsentrasi H+ sama dengan 2 kali konsentrasi H2SO4, sama dengan 2 kali 0,075 m, sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 1 m. pH sama dengan min log konsentrasi H+, sama dengan min log 1,5 kali 10 pangkat min 1. Harganya kita dapatkan 1 min log 1,5. Jadi pH dari H2SO4 sebesar 1 min log 1,5. Bagaimana untuk basa kuat? Yuk, kita turunkan juga rumusnya. Kita ambil contoh, basa kuatnya adalah BOHX kali. Nah, akan terion sempurna membentuk BX plus aqueous ditambah XOH- aqueous. Mula-mula kita misalkan konsentrasi BOHX kalinya adalah M. Maka yang bereaksi juga M karena terion sempurna. Kita dapatkan BX plusnya sebanyak M dan untuk OH-nya juga sebanyak X kali M, di mana X adalah valensi basa. Pada kondisi akhir kita dapatkan BOHX kalinya 0, kemudian BX plusnya sebanyak M, dan konsentrasi OH-nya sebanyak X kali M. Dengan demikian kita bisa hitung terlebih dahulu POH. POH sama dengan min log konsentrasi OH-, sama dengan min log X kali M. Nah, setelah kita dapatkan POH, kita mencari harga pH.
pH sama dengan 14 min POH. Setelah selesai dengan asam dan basa kuat, mari kita tentukan pH asam lemah. Nah, tadi kita sudah belajar bahwa kekuatan asam ditentukan oleh Ka dan alfa. Maka ada dua cara untuk menentukan pH asam lemah. Kita ambil sekarang untuk yang asam lemah monovalen. Ha akan mengalami reaksi keseimbangan dengan H+ aqueous dan amin aqueous. Maka kita dapat menentukan harga Ka. Ka sama dengan konsentrasi H+ kali konsentrasi amin dibagi dengan konsentrasi Ha. Dengan demikian, karena konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi A-, dapat kita tuliskan Ka sama dengan konsentrasi H+ kuadrat dibagi konsentrasi Ha. Dan kita pindah ruas. Konsentrasi H+ sama dengan akar Ka kali konsentrasi Ha. Jadi pH untuk asam lemah monovalen sama dengan min log akar Ka kali konsentrasi Ha. Cara kedua, ya, kita menggunakan alfa. Persamaan reaksinya masih sama, Ha aqueous setimbang dengan H+ aqueous dan A-. Mula-mula konsentrasi Ha adalah M. Nah, kita tuliskan untuk yang bereaksi berarti sama dengan alfa kali M. Kita dapatkan pula untuk konsentrasi H+, ya, juga alfa kali M. Begitu pula A-nya, alfa kali M. Maka pada keadaan akhir, Ha itu sama dengan M dikurangi alfa kali M. Dan konsentrasi H+ sama dengan alfa kali M. Setelah kita dapatkan bahwa konsentrasi H+ sama dengan alfa kali M, kita bisa hitung pH sama dengan min log alfa kali M. Untuk asam lemah polivalen berbeda dengan asam lemah monovalen. Rumusnya, konsentrasi H+ itu sama dengan akar Ka1 dikalikan konsentrasi asam lemahnya. Maka pH sama dengan min log. Untuk memperjelasnya saya ambil untuk H3PO4. Ya, H3PO4 akan mengalami ionisasi 3 tahap. Ya, untuk pertama akan terion sebagian membentuk H+ dan H2PO4- dengan harga Ka1 7,5 kali 10 pangkat min 3. Ionisasi kedua melepaskan satu ion H+ lagi dan sisa asamnya adalah HPO4 2- dengan harga Ka2 6,2 kali 10 pangkat min 8. Kalau kita bandingkan harga Ka1 dengan Ka2 ini terpaut sangat besar. Ya, dari 10 pangkat min 3 ke 10 pangkat min 8 berarti 10 pangkat 5 kali. Apalagi kalau kita bandingkan dengan ionisasi ketiga, HPO4 2- mengalami keseimbangan dengan H+ aqueous dan PO4 3- aqueous dengan Ka sebesar 2,2 kali 10 pangkat min 12. Ini adalah harga Ka3 ya, bukan Ka1. Nah, kita bandingkan 10 pangkat min 3 dengan 10 pangkat min 12. Berarti berbeda 10 pangkat 8. Maka untuk itu kita menggunakan harga Ka1 saja yang harganya jauh lebih besar. Terakhir, kita akan menentukan pH basa lemah. Dapat kita tentukan pula dengan dua cara. Pertama, konsentrasi OH- sama dengan akar Kb kali konsentrasi LOH. LOH ini adalah basa lemahnya. Sehingga kita dapatkan POH sama dengan min log akar Kb kali konsentrasi LOH.
dan pH sama dengan 14 min pOH. Cara kedua, konsentrasi OH- diperoleh dari harga alfa kali M. M ini adalah M basa lemah. Maka pOH sama dengan min log alfa kali M. Dan harga pH sama dengan 14 min pOH. Terima kasih kalian sudah menyelesaikan pembelajaran tentang penentuan pH asam kuat, basa kuat, asam lemah, dan basa lemah. Terima kasih kalian sudah belajar bersama saya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya.